Halo guys, selamat datang di channel 0200 Film yang siap menemani kegabutan kalian. Pada video kali ini, kita akan membahas alur film tentang perang pesawat yang berjudul Sky Hunter. Menceritakan tentang kesatuan khusus bernama Sky Hunter yang beranggotakan para tentara dan pilot terbaik dari Angkatan Udara Cina. Sampai di mana mereka mendapatkan misi untuk melawan para teroris yang mengancam seluruh dunia dengan rudal balistik Silo yang siap mereka luncurkan. Jadi apakah para pasukan Sky Hunter mampu mencegah ancaman tersebut? Tanpa basa-basi, mending kita langsung gas ke alur ceritanya. Film ini bermula di suatu wilayah Laut Cina Timur yang tidak dikenal. Sebuah pesawat pengintai asing yang berjenis Hercules C-130 berusaha memasuki wilayah perbatasan milik Cina. Namun tak lama kemudian muncul dua pesawat tempur angkatan udara milik Cina yang berjenis Shenyang J-11 yang dipiloti oleh Woody dan rekannya Hao Chen. Mereka berdua yang sedang melakukan tugas patroli di perbatasan langsung mengusir pesawat pengintai tersebut. Setelah berhasil mengusir pesawat pengintai itu, tiba-tiba saja datang dua pesawat tempur F-15 Fighting Eagle yang tidak dikenal. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan antara jet Shenyang milik Cina melawan jet F-15 yang tidak diketahui itu. Sampai pertarungan udara itu pun dimenangkan oleh Woody dan Hao Chen, sehingga F-15 Eagle asing tadi berhasil dipukul mundur oleh mereka berdua. Berpindah di sebuah tempat fasilitas rahasia militer milik tentara Cina, dua pasukan khusus angkatan udara Cina yang bernama Gao Yuan dan Batu sedang melakukan penyusupan untuk mencuri data-data yang ada di sana. Namun, aksi mereka pun diketahui oleh para penjaga, sehingga membuat mereka berdua harus kabur dari sana. Di sisi lain, seorang pilot helikopter SAR bernama Yali sedang melakukan evakuasi penyelamatan para korban di sebuah rumah yang mengalami musibah banjir bandang. Yali pun dengan keberaniannya berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di dalam rumah yang hampir saja hancur karena terpaan banjir bandang itu. Dan ternyata selama ini mereka semua adalah prajurit pilihan yang di riwayat penyelesaian misinya sedang dievaluasi oleh seorang perwira misterius untuk dipilih menjadi bagian dari kesatuan khusus miliknya yang bernama Sky Hunter. Kini Woody, Hao Chen, dan Yali telah lulus dari sekolah penerbangan dan menerima panggilan untuk melanjutkan pelatihan di Sky Hunter. Namun saat Woody mengajak Hao Chen untuk ikut bergabung juga, dia malah menolak dan memutuskan untuk menjadi pilot pemandu di Pangkalan Udara Dahara Republik Mahbu. Hao Chen yang juga mengetahui jika Woody menyukai Yali, dia pun ingin Woody dan Yali bisa merekatkan hubungan mereka saat berada di pelatihan nanti. Berpindah di sebuah hangar pesawat, para tentara pilihan yang berhasil masuk di kesatuan Sky Hunter sedang berkumpul di sana. Mereka semua disambut oleh perwira yang sekaligus kepala kesatuan Sky Hunter yang bernama Ling Weifeng. Setelah itu mereka pun dikirim ke sebuah tempat fasilitas rahasia milik tentara Cina yang di dalamnya juga terdapat teknologi tercanggih yang dimiliki oleh militer Cina. Di sana mereka melakukan pemeriksaan ketat, bahkan alat komunikasi tidak diperbolehkan dibawa selama melakukan pelatihan. Mereka semua diperintahkan untuk memperkenalkan diri mereka serta menunjukkan prestasi di hadapan Kolonel Ling. Setelah itu di hari pertama pelatihan, mereka harus melakukan simulasi misi di sebuah padang pasir. Pada simulasi tersebut, Woody menjadi pilot yang terjatuh di wilayah musuh dan harus mencari cara untuk pergi ke titik penjemputan. Yali yang menjadi rekan Woody harus menyelamatkan Woody dengan menggunakan helikopter SAR miliknya. Di sisi lain, Gao Yuan dan Batu disimulasikan menjadi pihak musuh yang berusaha menangkap Woody dengan melacak sinyal alat komunikasi yang dibawa oleh Woody. Simulasi itu pun berakhir dengan ditangkapnya Woody karena dia tidak berhasil meloloskan diri dari kejaran musuh. Di sisi lain, Hao Chen yang berada di Pangkalan Udara Dahara Republik Mahbu sedang mengajar para pilot pemula yang ada di sana.
Lalu di camp pelatihan Sky Hunter, para tentara dilatih dengan keras serta diperkenalkan dengan berbagai macam teknologi yang ada di dalam sana. Salah satu teknologi terbaik yang dimiliki oleh kesatuan Sky Hunter adalah jet tempur generasi kelima, yaitu Chengdu J-20. Tepat saat itu, kepala kesatuan mereka Kolonel Ling mengendari pesawat tersebut dan terbang di atas para tentara yang sedang berlari di atas bukit. Berpindah di pangkalan udara Dahara, Hao Chen yang sedang mengajar, tiba-tiba saja dihampiri oleh salah satu pilot yang bernama Lahman. Mereka berdua pun sempat mengobrol bersama. Setelah itu, saat Hao Chen sedang mencari tahu tentang identitas Lahman, tiba-tiba saja sebuah roket menghancurkan kamarnya, yang ternyata sekelompok mobil jeep yang berisikan para teroris sedang menyerang seluruh pangkalan. Hao Chen yang terjebak berusaha kabur dengan menggunakan mobil yang berhasil dia ambil, tetapi dia yang melihat teman-temannya tertangkap oleh para teroris itu, memutuskan untuk kembali dan menolong mereka semua. Sialnya, ternyata Lahman adalah dalang di balik penyerangan para teroris itu. Dan kini mereka semua pun disandra dan dibawa ke markas teroris tersebut. Berita penyerangan teroris itu pun sampai ke Departemen Pertahanan Mahbu. Organisasi teroris yang bernama Holy Light itu mengancam kepada kepala Departemen Pertahanan Mahbu untuk membebaskan pemimpinnya yang berada di penjara. Lahman selaku pemimpin kelompok Holy Light saat ini memberitahukan kepada kepala departemen jika dia tidak membebaskan pemimpin mereka dalam waktu 36 jam, maka mereka akan meluncurkan rudal silo dan membombardir seluruh wilayah Mahbu dan negara Cina. Sebab saat ini mereka sudah menguasai pangkalan militer milik Mahbu sekaligus misil silo yang berada di sana. Hal itu dia buktikan dengan menembakkan salah satu rudalnya ke arah gunung yang berada tak jauh dari kantor Departemen Pertahanan Mahbu. Kepala Departemen Pertahanan Mahbu pun meminta bantuan kepada militer Cina. Dan karena hal itu, Kolonel Ling yang mendengar berita tersebut langsung merespon dengan melakukan serangan ke kelompok Holy Light secara langsung. Dan yang akan melaksanakan misi tersebut adalah Kolonel Ling sendiri, namun dia juga membutuhkan seorang partner. Awalnya, dia berusaha untuk tidak mengajak Woody karena dia tahu jika salah satu temannya menjadi sandra di sana. Dikhawatirkan jika emosinya dapat menghambat berjalannya misi. Sampai akhirnya Kolonel Ling terpaksa mengajak Woody karena hanya dialah satu-satunya pilot terbaik yang ada di Sky Hunter. Mereka berdua pun berangkat dengan menggunakan pesawat generasi kelima, yaitu Shenyang J-11 milik kesatuan Sky Hunter. Hingga mereka berdua sampai di perbatasan udara Mahbu. Namun sialnya, para teroris Holy Light yang sudah menyadari akan kedatangan mereka telah menguasai seluruh alat tempur milik militer Mahbu. Karena hal tersebut, para teroris itu menembaki pesawat Kolonel Ling dan Woody dengan tank anti udara milik mereka yang berjenis Thor M2. Mereka berdua pun berusaha menghindari serangan rudal SAM dengan kehebatan manuver yang mereka kuasai. Saat Kolonel Ling berhasil menghindari rudal SAM tersebut, Woody yang masih panik karena rudal SAM itu masih membuntutinya. Kolonel Ling pun mengarahkan Woody untuk melakukan manuver crossover bersama dengannya. Namun sialnya rudal SAM itu berpindah target ke arah pesawat Kolonel Ling dan membuat pesawatnya mengalami kerusakan ringan. Beruntung Kolonel Ling yang masih selamat meskipun terjadi pendarahan di bagian kepalanya, yang itu berakibat mengganggu penglihatannya. Karena hal tersebut, mereka berdua pun membatalkan misi penyerangan dan kembali ke pangkalan Sky Hunter. Woody pun berusaha memandu Kolonel Ling untuk bisa menerbangkan pesawatnya hingga mendarat di landasan. Di sisi lain, pihak teroris yang mengetahui penyerangan yang dilakukan oleh Woody dan Kolonel Ling sebelumnya, mereka pun membuat pesan ancaman kepada pemerintah Cina dengan membunuh para sandera serta merekamnya secara langsung. Namun saat mereka hampir membunuh Hao Chen, Lahman pun menerima telepon jika pemimpin mereka yang bernama Andrew Franklin telah dibebaskan, yang mana Hao Chen pun akhirnya selamat dari eksekusi tersebut. Saat Andrew dibebaskan dan turun dari pesawat, dia tiba-tiba saja ditembak oleh salah satu polisi yang ada di sana. Polisi itu memiliki dendam pribadi karena keluarganya yang tewas dibunuh oleh para teroris Holy Light.
Akibat kejadian tersebut, Biro Nasional Hubungan Darurat Cina langsung dengan sigap melakukan operasi penyerangan di pangkalan udara Dahara yang sudah dikuasai oleh para kelompok Holy Light, sekaligus menyelamatkan para sandera yang ada di sana. Salah satu jenderal terbaik mereka yang bernama Jenderal Chen dipilih untuk memimpin operasi tersebut. Operasi itu dilakukan sesegera mungkin dengan memberangkatkan Woody sebagai pilot jet tempur, yang nantinya dia akan menembaki misil silo balistik itu. Sedangkan Gao Yuan dan Batu akan menyusup ke dalam markas dan menyelamatkan para sandera yang nantinya mereka akan diangkut oleh helikopter Yali. Operasi pun dimulai. Gao Yuan dan Batu bersama para pasukan khusus lainnya mulai masuk ke dalam bunker serta melumpuhkan para penjaga yang ada di sana. Di sisi lain, Woody yang dalam perjalanan menuju markas Holy Light langsung berusaha melewati pegunungan Chase yang sangat berbahaya. Beruntung dia berhasil melewati gunung tersebut dengan kemampuan manuvernya. Di sisi lain, para pasukan khusus yang sedang menyelamatkan para sandera mengetahui jika beberapa sandera tidak ada di dalam sana. Di saat yang sama, saat para teroris itu akan meluncurkan rudal balistik silo, Woody pun berhasil menggagalkannya dengan menembakkan misil pesawatnya ke arah rudal silo tersebut. Saat Lahman yang baru mengetahui jika Andrew telah mati terbunuh, dia merasa telah dijebak dan amat sangat marah. Dia pun menyuruh pasukannya untuk membunuh seluruh sandera dan menyiarkannya secara langsung ke seluruh dunia. Tetapi beruntung Woody pun tiba dan memberikan sinyal kepada Hao Chen jika dia akan melakukan terbang rendah dengan kecepatan 1 Mach, yang mana itu dapat membuat telinga berdengung dan sakit di bagian kepala. Hao Chen pun yang mengetahui sinyal dari Woody langsung memberitahukan para tahanan lain untuk menunduk dan menutup telinga mereka. Ketika para teroris itu mulai kehilangan kesadaran karena pesawat Woody, Hao Chen bersama para sandera lainnya langsung merebut senjata mereka dan kabur dari sana. Tak lama kemudian, Yali pun datang dan membantu mereka dengan tembakan dari helikopter SAR miliknya. Setelah Yali berhasil menyelamatkan para sandera, ternyata Lahman pun tiba-tiba mengejarnya dan berusaha menembakkan roket ke arah helikopter Yali dengan menggunakan pesawat Mirage 2000 yang dikendarainya. Tetapi Yali pun berhasil menghindarinya dengan menggunakan suar dari helikopter SAR-nya. Woody yang mengetahui Yali menjadi incaran oleh Lahman, dengan sigap dia langsung berusaha mengejar Lahman untuk melindungi Yali beserta para sandera yang berada di dalam helikopter SAR milik Yali. Hingga terjadilah adu manuver antara Lahman melawan Woody. Sampai mereka berdua saling beradu tembak dan berujung di mana Woody yang sudah kehabisan seluruh peluru miliknya. Sialnya Lahman yang masih menyisakan 1 roket itu akan dia tembakkan ke helikopter Yali. Tetapi Woody pun dengan keberaniannya langsung menabarkan pesawat Chengdu J-20 miliknya ke arah pesawat Lahman yang langsung membuat pesawat Lahman terbelah menjadi 2. Saat Yali berhasil selamat dan sampai di pangkalan udara terlebih dahulu, Woody pun dengan kondisi pesawatnya mengalami kerusakan parah tidak bisa melakukan komunikasi kepada pusat komando. Para teman-temannya yang berada di pangkalan udara mengira jika Woody tidak akan kembali. Namun tak lama kemudian tampak pesawat Woody yang melintas dan itu menandakan jika Woody ternyata masih selamat. Lalu film pun tamat. Oke guys, terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Semoga sehat selalu dan see you on the next video. Bye.